Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Setiawan. Saya dari PPIB semester 5. NIM saya 18405100047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Mbah Maimun Zubair. Ada 3 aspek yang saya ingin jelaskan, yaitu yang pertama profil beliau, profil dari Mbah Maimun Zubair. Yang kedua, bagaimana beliau berpolitik, landasan apa yang dipakai dalam berpolitik. Dan yang ketiga yaitu hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dengan meneladani sifat dari beliau. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil dari beliau, Mbah Maimun Zubair, yaitu Kiai Maimun Zubair atau yang biasa disapa dengan Mbah Mun. Beliau adalah putra dari Kiai Zubair Dahlan dengan Nyai Mahmudah. Beliau lahir pada hari Kamis Legi pada tahun 1347 Hijriah, atau dalam kalender nasional beliau lahir pada 28 Oktober 1928. Ayahanda dari Mbah Maimun Zubair merupakan murid pilihan dari Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki dan Syekh Said Al-Yamani. Kedua guru tersebut merupakan ulama yang tersohor di negeri Yaman. Dari ayahnya, beliau Mbah Maimun Zubair meneladani sifat ketegasan dan keteguhan, sedangkan dari kakeknya beliau meneladani rasa kasih sayang dan sikap dermawan. Rasa kasih sayang yang seringkali merontokkan ketegasan dan rendah hati yang seringkali bertolak belakang dengan ketegasan. Namun dalam diri Mbah Mun semuanya terbagi secara rata, secara seimbang. Beliau merupakan sosok gambaran yang sempurna dengan pribadi yang santun dan matang. Kerasnya kehidupan di pesisir tidak membuat sikap beliau ikut mengeras. Hal ini tidak semata-mata terjadi secara kebetulan begitu saja, tetapi dari dini beliau sudah diajarkan langsung oleh kakek dan ayahnya dengan tradisi-tradisi pesantren. Mbah Mun melepas masa lajangnya dengan menikahi putri keturunan dari Mbah Sumbu Lasem yang bernama Nyai Mastiah. Dari pernikahannya tersebut, Mbah Mun dikaruniai seorang anak berjumlah 10, yaitu 8 laki-laki dan 2 seorang perempuan. Dari riwayat pendidikannya, sejak kecil Mbah Mun sudah diajarkan beberapa ilmu oleh ayah dan kakeknya. Ilmu tersebut diantaranya yaitu ilmu nahwu, ilmu syaraf, dan fikih, dan masih banyak ilmu syarak yang lainnya. Di usia muda, beliau Mbah Maimun Zubair telah berhasil menghafal beberapa kitab di luar kepalanya. Di antaranya kitab-kitab yang berhasil dihafalkan beliau yaitu kitab Jurumiyah, kitab Imriti, dan masih banyak kitab yang lainnya. Pada tahun 1945, Mbah Mun memulai pendidikannya dengan mondok di Lirboyo di bawah bimbingan Mbah Manaf. Pada tahun 1950, beliau dan kakeknya berangkat ke Mekah untuk belajar dengan ulama-ulama yang ada di sana. Beliau belajar di Mekah selama 2 tahun. Setelah itu pada tahun 1965 beliau mendirikan pondok pesantren Al-Anwar. Pada tahun 1971 beliau masuk ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR di wilayah Rembang sampai pada tahun 1978. Setelah itu pada tahun 1987 beliau
menjadi anggota MPR Republik Indonesia sampai 1999. Selain itu, beliau juga aktif di organisasi NU dan beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Syariah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1995 sampai 1999, beliau juga aktif di partai politik. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua partai politik P3. Mbah Mun wafat di Arab Saudi, tepatnya di Mekah saat melaksanakan ibadah haji. Beliau wafat pada tanggal 6 Agustus 2019. Beliau tutup usia pada usia ke-90 tahun. Yang selanjutnya mengenai sikap Mbah Mun dalam berpolitik. Sebenarnya dalam berpolitik Mbah Mun selalu melandaskan dengan hukum-hukum Islam. Hal ini dapat kita lihat bagaimana Mbah Mun menjunjung tinggi pluralisme, yang mana pluralisme tersebut sangat penting bagi Mbah Mun dan juga negara Indonesia ini demi persatuan dan kesatuan. Mbah Mun juga sering sekali berdakwah tentang kebangsaan. Sebenarnya jiwa politik Mbah Mun masih sangat dibutuhkan di Indonesia, di tengah meningkatnya politik identitas yang membuat kualitas demokrasi di Indonesia ini menurun. Sebenarnya jiwa politik Mbah Mun masih sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia ini. Yang selanjutnya, hal utama yang perlu kita teladani dari sikap Mbah Mun yaitu tentang spirit beliau mengenai nasionalisme. Beliau selalu menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa ini. Hal inilah yang perlu kita wariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Meskipun berbeda-beda, kita harus tetap satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Indonesia.